Singaraja dengan wilayah 27,89 km persegi adalah bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buleleng. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, diketahui pertumbuhan penduduk di Kota Singaraja setiap tahunnya meningkat secara konsisten. Pada tahun 2021, jumlah penduduk mencapai 151.700 jiwa, meningkat menjadi 153.930 jiwa pada tahun 2022 dan terus bertambah menjadi 155.500 jiwa pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk ini berimplikasi langsung terhadap permintaan barang dan jasa, menciptakan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memperluas bisnis mereka. Dalam hal ini, pelaku ekonomi di Kota Singaraja dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang berperan penting dalam perekonomian daerah, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Kota Singaraja. UMKM sendiri banyak bergerak di sektor kuliner, kerajinan, dan jasa. Selain itu, melihat dari hasil observasi lapangan langsung, pelaku ekonomi di sektor perdagangan baik retail maupun grosir juga mengalami dampak positif dari pertumbuhan penduduk ini, seperti para pelaku tekstil dan grosir busana yang banyak ditemui di Pasar Anyar yang dapat mengoptimalkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Kami, kelompok 5 dari program studi S1 Akuntansi dengan saya, Niluh Putulina Kartika Putri dengan NIM 241705168 dan rekan saya, Ibtu Rayan Cahya Dimerta dengan NIM 241705161 dengan rekan saya, Nima Dewi Dia Pramistiawati dengan NIM 241705171 dan rekan saya, Ninyoman Pritautami dengan NIM 24170511030 akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Peningkatan Pemahaman Terhadap Situasi Perekonomian Daerah dan Inflasi pada Kabupaten Buleleng, studi kasus pada pedagang tekstil dan busana di Pasar Anyar. Adapun tujuan proyek pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian dan inflasi di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai situasi perekonomian lokal dan faktor yang mempengaruhi inflasi di Kabupaten Buleleng. Dan yang ketiga, untuk mengumpulkan dan menganalisis data perekonomian daerah untuk mengidentifikasi tren dan potensi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Proyek pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi pembaca, berguna untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan terkait situasi perekonomian pedagang kain di Pasar Anyar, seperti dinamika dan mekanisme perdagangan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pedagang di Pasar Anyar. Yang kedua, bagi penulis, berguna dapat memberikan pengalaman berharga seputar keadaan nyata yang dialami di Pasar Anyar, serta bisa melakukan interaksi langsung dengan pedagang dan mengetahui permasalahan ekonomi yang dihadapi pelaku ekonomi di Pasar Anyar. Yang ketiga, bagi pemerintah dapat mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh pedagang kain di Pasar Anyar. Selanjutnya, analisis isu yang kami dapat di lapangan yaitu terkait pelaku ekonomi yang terdiri dari profil, kemudian kendala, kebijakan pemerintah, dan gagasan solusi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kegiatan ekonomi terdapat pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, yaitu yang terdiri dari konsumen, produsen, dan juga distributor. Adapun menurut Hartono, fungsi dari pelaku ekonomi itu ada dua, yaitu yang pertama adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai penyerap tenaga kerja. Di Pasar Anyar sendiri terdapat berbagai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di Pasar Anyar yaitu terdapat pada bidang usaha tekstil dan juga busana. Adapun profil singkat dari pelaku ekonomi busana dan tekstil di Pasar Anyar yaitu yang pertama ada toko busana Permai. Toko
busana permai ini terletak di Jalan Dang Diponegoro, nomor 10 Pasar Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Yang dimana toko busana permai ini sudah terbangun pada tahun 1985 dengan pemiliknya bernama Pak Ipan. Toko busana permai ini memiliki supplier atau pemasok dari agen-agen besar, yaitu dari Surabaya, Jakarta, dan juga Bandung. Kemudian profil yang kedua yaitu dari toko Bu Indri. Toko Bu Indri ini terletak di Jalan Durian, KP Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Yang dimana toko Bu Indri ini sudah terbangun pada tahun 2012 dengan pemasok atau suppliernya berasal dari Kota Denpasar dan Kabupaten Bandung. Kemudian profil yang ketiga yaitu dari Toko Ratih. Toko Ratih ini terletak di Jalan Durian nomor 4 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Yang dimana Toko Ratih ini sudah berdiri semenjak tahun 2006 dengan pemiliknya bernama Pak Topik, dengan pemasok atau agennya, suppliernya itu berasal dari Jawa Timur. Kemudian profil yang keempat yaitu dari Toko Mertasari. Toko Mertasari ini terletak di Jalan Durian nomor 19 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Yang dimana pemiliknya bernama Pak Merta dan sudah berdiri semenjak tahun 2009. Nah, pemasok dan juga supplier dari Toko Mertasari ini berasal dari Kota Denpasar dan juga Kabupaten Bandung. Kemudian profil yang terakhir yaitu dari Toko Abati. Toko Abati ini sudah berdiri semenjak tahun 2019. Namun, toko tersebut terletak di Jalan Sukawati, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan kemudian pada tahun 2024 memilih untuk pindah ke Pasar Anyar, tepatnya di Jalan Sawo nomor 5, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Jadi itu tadi riwayat singkat profil pelaku usaha busana dan tekstil di Pasar Anyar. Selanjutnya terkait kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi itu terdapat pelaku ekonomi, yang dimana pelaku ekonomi tersebut pasti akan mengalami suatu kendala atau tantangan dalam menjalani usahanya. Nah, adapun kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi pada Pasar Anyar yaitu menurut informan yaitu Pak Ivan dalam wawancara pada tanggal 15 Oktober 2024 menyatakan bahwa kendalanya itu terkait persaingan yang ketat, terutama dalam produk-produk, kemudian produk tersebut misal dari produk ekspor dan juga produk impor. Kemudian kendala tersebut juga dialami oleh Toko Busana Permai, yang dimana toko tersebut sempat mengalami kebakaran, dan juga kendala terbesarnya adalah saat pandemi COVID-19. Kemudian dari Toko Ratih, kendala yang dihadapi adalah naiknya harga bahan baku secara tiba-tiba, kemudian juga kendala yang dimana tren mode itu cepat berubah dari masa ke masa, serta mengalami kendala juga dalam pandemi COVID-19, yang dimana akses penjualan dan promosi itu terjadi dengan sulit dan banyak kendala yang dihadapi. Kemudian kendala tersebut sama dan hampir juga menyerupai dialami oleh para pelaku ekonomi Pasar Anyar dan bidang tekstil yang lain, seperti juga dialami oleh Toko Bu Indri, kemudian dialami oleh Toko Abati dan juga Toko Merta, yang dimana kendala tersebut cenderung sama, yang dimana terkait fluktuasi harga, kemudian terkait susahnya atau mudahnya berubahnya tren mode yang cepat, kemudian juga terkait pandemi COVID-19, dan itulah beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi bidang usaha tekstil dan busana di Pasar Anyar. Selanjutnya ada kontribusi atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi segala kendala dan juga tantangan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi di Pasar Anyar. Adapun kontribusi atau upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut belum berjalan secara optimal dan hanya dapat dirasakan esensinya oleh beberapa pelaku usaha saja.
Contohnya adalah seperti pada toko busana permai dan juga toko Ratih, yang dimana pada toko Ratih terdapat kebijakan dari pemerintah terkait kurs rendah, yang dimana kurs rendah ini adalah suatu kebijakan yang dimana menurunkan harga domestik menjadi rendah dari mata uang asing, yaitu yang dimana kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan juga menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan kebijakan yaitu penyewaan lahan, yang dimana kebijakan ini pemerintah menyewakan lahan kepada para pelaku ekonomi, yang dimana lahan tersebut akan disewakan dalam jangka waktu tertentu, yang dimana penyewaan lahan ini akan menghadirkan hubungan yang timbal balik antara pelaku ekonomi dengan pemerintah, yang dimana pelaku ekonomi dapat membangun usaha di lokasi atau kawasan lahan tersebut, kemudian mendapatkan penghasilan, sedangkan dari pihak pemerintah sendiri akan mendapatkan penghasilan, yang dimana penghasilan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kas daerah pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi itulah upaya atau kontribusi dari pemerintah mengatasi permasalahan pelaku usaha tekstil dan busana di pasarannya. Berikut adalah gagasan solusi perbaikan yang berupa beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu untuk Bapak Ivan. Untuk meningkatkan daya saing, Bapak Ivan dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu bisa dengan membuat produk yang unik dan sesuai dengan tren terkini. Misalnya, Bapak Ivan dapat menawarkan koleksi pakaian berbahan ramah lingkungan atau desain yang mengikuti mode terbaru. Lalu yang kedua, bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Dan kemudian yang ketiga, dapat melakukan kerjasama dengan pedagang lain, seperti bergabung dalam koperasi dengan pedagang lain di pasar. Untuk melakukan pembelian bahan baku secara kolektif, ini akan membantu mengurangi biaya dan meningkatkan daya tawar. Untuk menghadapi kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba, tren mode yang cepat berubah dari masa ke masa, dan juga susahnya akses penjualan juga menjadi kendala bagi pelaku ekonomi dalam mempromosikan atau menjual produknya kepada masyarakat. Juga dapat menerapkan beberapa strategi berikut, yaitu yang pertama, dengan menyesuaikan harga, yaitu menerapkan harga yang fleksibel berdasarkan permintaan pasar dan biaya bahan baku. Dan juga dapat memberikan diskon musiman atau promosi khusus untuk menarik lebih banyak pelanggan. Lalu yang kedua, dengan meningkatkan kualitas layanan, yaitu dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, seperti antar atau pemesanan online, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, para pelaku ekonomi di Pasar Anyar, termasuk Bapak Ivan dan toko busana permai, Bapak Taufik dari toko Ratih, Ibu Indri dari toko Bu Indri, dan Ibu Abati dari toko Abati, dan Bapak Merta dari toko Mertasari dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan persaingan di era digital dan beradaptasi terhadap perubahan pasar, serta inovasi dalam produk dan layanan akan menjadi kunci keberlangsungan usaha mereka ke depannya. Yang selanjutnya yaitu menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, Indeks Harga Konsumen atau IHK merupakan salah satu faktor ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang atau jasa yang dibayar oleh konsumen. IHK ditunjukkan untuk mengetahui perubahan harga dari kelompok tetap barang atau jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga atau inflasi dan tingkat penurunan atau deflasi dari barang atau jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Menurut Wibowo tahun 2020, inflasi diartikan sebagai kenaikan berkelanjutan pada tingkat harga atau penurunan dalam nilai uang. Inflasi berkaitan erat dengan indeks harga konsumen atau IHK, di mana IHK menjadi alat untuk menentukan apakah suatu wilayah atau negara mengalami inflasi atau deflasi. Bersama
Besarnya jumlah uang yang beredar di masyarakat merupakan penyebab terjadinya inflasi. Adapun data perkembangan IHK dari inflasi Kota Singaraja 5 tahun terakhir yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. Pada tanggal 21 Oktober 2024, dilakukan observasi langsung ke kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Dewi Sartika nomor 19 Singaraja. Menurut hasil analisis data, hasil observasi perkembangan IHK dan inflasi Kota Singaraja 5 tahun terakhir, adapun analisis laju perkembangan tiap tahunnya diawali pada tahun 2020 yang mengalami inflasi 2,46% dengan IHK mencapai 1.259,53. Tingkat inflasi di tahun 2020 menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingkat inflasi yang relatif rendah ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan permintaan dan perlambatan ekonomi. Berlanjut ke tahun 2022, terjadi lonjakan inflasi yang signifikan dan tekanan harga yang tinggi. Tahun 2022 ini menjadi titik balik dengan lonjakan inflasi hingga 4,58% yang menunjukkan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. IHK juga meningkat pesat mencapai 1.344,58 yang mengindikasikan adanya tekanan harga yang kuat di pasar. Tak berselang lama, pada tahun 2023 terdeteksi bahwa inflasi sedikit menurun menjadi 4,24%. Namun nilai IHK meningkat hingga 1.396,7 yang menunjukkan bahwa tekanan harga masih bertahan. Kemudian memasuki tahun 2024, inflasi dideteksi menurun drastis menjadi 1,15%, yang merupakan pencapaian dalam stabilisasi harga yang relatif lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. IHK tetap berada di level tinggi di 1063,3 yang menunjukkan bahwa meskipun harga stabil, tetapi level harga secara keseluruhan tetap tinggi. Selanjutnya, gagasan solusi perbaikan bagi pemerintah Kota Singaraja. Berdasarkan analisis perkembangan inflasi dan IHK 5 tahun terakhir, terlihat bahwa hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, serta menyiapkan solusi atau alternatif agar inflasi dan IHK Kota Singaraja dapat berjalan dengan stabil dan terkendali di masa depan. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan inflasi dan kenaikan indeks harga konsumen atau IHK di Kota Singaraja yaitu diperlukan pendekatan yang multidimensional dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Dari pihak pemerintah harus memperkuat program subsidi untuk barang-barang pokok seperti pangan dan energi, guna untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak terduga. Subsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan kepada yang membutuhkan. Pemerintah perlu melakukan pembangunan dalam infrastruktur yang mendukung rata distribusi dan jalannya perekonomian lokal. Pemerintah juga dapat membuat kolaborasi dengan masyarakat untuk melakukan pelatihan pendidikan finansial bagi masyarakat agar mereka lebih memahami pengelolaan keuangan pribadi dalam menghadapi inflasi. Program-program pelatihan ini dapat membantu masyarakat dalam merencanakan anggaran rumah tangga mereka dengan lebih baik di masa depan, serta memanfaatkan produk keuangan yang ada. Dengan pendekatan yang terintegritas ini, diharapkan Kota Singaraja dapat mencapai stabilitas harga yang berkelanjutan sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada akhirnya, solusi ini berupaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi Kota Singaraja yang lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan baku dan fluktuasi ekonomi global, sehingga
Kota Singaraja dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kesejahteraannya masyarakat. Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan, berdasarkan hasil analisis isu dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal sebagai berikut. Yang pertama, para pelaku ekonomi di pasar anyar, terutama di industri tekstil dan busana, menghadapi tantangan berat seiring persaingan ketat dengan produk lokal dan impor serta fluktuasi daya beli masyarakat. Upaya pemerintah Kota Singaraja dalam mendukung pelaku usaha di pasar anyar masih terbatas dan belum optimal. Pemerintah juga menyediakan kawasan sewa bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis mereka yang membantu dalam aspek pendapatan bagi pelaku ekonomi maupun pemerintah setempat. Yang kedua, IHK mengukur perubahan harga barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat dan digunakan untuk menentukan inflasi dan deflasi. Inflasi yang rendah mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara inflasi tinggi menekan daya beli masyarakat. Di Kota Singaraja, perkembangan IHK dan inflasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, inflasi 2,46%, dampak pandemi meningkatkan harga beberapa bahan pokok. Tahun 2021, inflasi menurun sedikit sebesar 2,37% dengan pemulihan ekonomi. Tahun 2022, inflasi melonjak hingga 4,58% karena kenaikan biaya produksi dan distribusi. Tahun 2023, inflasi sedikit menurun ke 4,24%, tetapi harga masih tinggi. Tahun 2024, bulan Januari sampai Oktober, inflasi turun drastis ke 1,15% berkat kebijakan pengendalian harga. Namun, level harga tetap tinggi. Kemudian, saran yang dapat disampaikan, mengingat persaingan dari pasar modern dan digital, pemerintah dan asosiasi terkait dalam mengadakan pelatihan pemasaran digital untuk pelaku usaha di pasar anyar. Bimbingan ini akan membantu mereka memperluas jangkauan pasar dan beradaptasi dengan tren belanja online. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan salam harmoni.